Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ilustari dengan NIM C2401 22108. Berikut saya akan menjelaskan mengenai praktikum isolasi DNA dari mata kuliah biologi molekuler dengan rancangan kerja saya seperti ini. Hal pertama adalah hal-hal yang perlu disiapkan. Yang pertama yaitu ada jas lab bersih. Yang kedua terdapat latex non powder. Yang ketiga terdapat masker. Yang keempat terdapat buku untuk mencatat. Yang kelima terdapat alat dokumentasi. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua adalah inkubator. Terdapat juga vortex dan sentrifuge. Tahapan dalam isolasi DNA praktikum ini tuh mengenai isolasi DNA. Yang pertama, pengertian isolasi DNA. Isolasi DNA adalah teknik memisahkan sel dengan zat lainnya dengan hasil yang akan didapat, yaitu DNA genom atau DNA dengan keseluruhan informasinya. Adapun tahapan dalam isolasi DNA yang pertama yaitu preparasi sampel dengan berat seberat 0,03 gram ditimbang di neraca analitik. Sampel itu sampel yang udah kita dapatkan saat field trip minggu lalu. Terdapat dua jenis sampel, yang pertama sampel ikan, yang kedua sampel kijing otot geraknya. Lalu masuk ke tahapan kedua, yaitu masukkan sampel yang sudah ditimbang tadi ke dalam tub dengan volume 0,1 ml, lalu tambahkan 200 mikroliter BT buffer dan homogenkan dengan vortex. Langkah selanjutnya, tambahkan 200 mikroliter vodka dan shake. Lalu inkubasi di inkubator selama kurang lebih 30 sampai 60 menit dengan suhu 60 derajat Celcius. Lanjut shake sampel selama 5 detik dengan frekuensi banyak 20 kali. Lanjut tambahkan 20 mikroliter BT buffer ke dalam tub, shake selama 50 detik. Lalu inkubasi kembali sampel di inkubator dengan suhu 60 derajat Celcius selama 2 menit. Shake sebanyak 30 kali ulangan. Tambahkan lagi 200 mikroliter atau ABS, aduk kembali sampai rata selama 10 sampai 30 menit. Simpan sampel di freezer selama 30 menit dan paling lama setengah hari. Sampel ditransfer ke jedikulum dan disentrifuge dengan sentrifuge. Dengan ketentuan sentrifuge harus terisi dengan sama dan berhenti sempurna, baru tub boleh diambil. Lanjut buang cairan dan tambahkan lagi 400 mikroliter W1 buffer untuk melarutkan sisa-sisa komponen yang masih ada di dalam sel. Sentrifuge kembali dengan 14.000 sampai 16.000. Lalu cairan yang ada di bawah tub dibuang dan masukkan lagi 600 mikroliter W2 buffer ke dalam tub untuk melarutkan garam-garam yang tersisa. Lalu sentrifuge kembali dan buang lagi cairan yang terdapat di bawahnya. Setelah selesai, pindahkan sampel ke dalam tub dan tambahkan 50 mikroliter WTB untuk 2 kali ulangan dengan waktu tunggu selama 10 menit. Lalu sentrifuge lagi dan tahapannya selesai. Dari proses ini akan menghasilkan DNA yang dapat dibaca informasi genetiknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.